Oke, slide-nya sudah terlihat. Sudah, Bu. Oke, kita masuk ke materi biooptik. Jadi ini materi. Jadi kalau kalian dengar kata, tunggu ya, saya kan dulu. Oke. Oke, jadi kalau dari namanya kira-kira ini akan membahas tentang apa? Ya, kalau bio itu masih Bu. Bu. Kalau optik nggak tahu. Belum pernah dengar kata optik? Hmm, saya pernah, Bu. Ya. Saya pernah, Bu, tapi di tempat pengukur kacamata. Optik internasional namanya, Bu. Oke, jadi ada yang pernah dengar ya. Jadi optik ini biasanya tempat kalian mengukur kacamata, yang pakai kacamata. Jadi kalau kacamata berarti hubungannya sama mata, mata itu hubungannya sama penglihatan, penglihatan itu bisa terjadi karena adanya sinar. Jadi ini membahas tentang sinar dan penglihatan kita sebagai makhluk hidup gitu. Iya, Oke. Bu. Oke, sorry saya belum bisa berpindah slide. Oke. Oke. Oke, jadi biooptik itu topik dalam fisika yang membahas tentang atau membahas mengenai cahaya atau sinar, sifat cahaya, dan optik dan peranannya dalam penglihatan maupun gangguannya gitu. Jadi kalau kita oke, tunggu dulu ya. Saya mute dulu ya. Oke. Oke, suara tak kekecilan. Oke ya, saya seharusnya tunggu. Oke, masih kekecilan suara saya. Stop share dulu ya. Enggak, Ibu. Ini baru ngejar di kelas lain. Tidak, Ibu. Udah kurang power. Besar dulu anunya. Oke, tekan share screen. Oke, sorry. Oke, jadi kita akan membahas tentang biooptik. Oke, bagaimana suara saya sekarang? Masih kecil? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Jelas dan ini, Bu. Oke, sudah jelas ya. Jelas, Ibu. Oke, jadi biooptik itu merupakan topik dalam fisika yang membahas tentang cahaya. Jadi dia membahas tentang cahaya atau sinar, sifat cahaya, alat optik dan peranannya dalam penglihatan maupun gangguannya. Jadi kalau yang berkacamata berarti ada gangguan sedikit pada matanya atau alat penglihatannya. Pada manusia, mata itu alat optik dari manusia itu adalah mata. Jadi mata itu merupakan sistem optik alami yang terintegrasi dengan sistem persarafan untuk memberikan kemampuan menangkap dan mempersepsikan bayangan objek. Jadi mata itu sebenarnya kalau kita misalkan dia hampir serupa dengan alat optik yang lain seperti kacamata atau lens, sebagai prinsipnya sebenarnya sama, tapi mata itu optik atau sistem optik yang memang sudah ada, dia alami seperti itu dan dia terintegrasi dengan sistem saraf kita. Jadi dari cahaya yang masuk ke mata nanti itu akan dilanjutkan ke sistem persarafan kita untuk mengartikan cahaya tersebut, atau dia menangkap cahaya tersebut terus dia mengartikannya sebagai suatu bayangan, yaitu menjadi penglihatan kita. Jadi prosesnya sebenarnya panjang, dalam proses penglihatan itu sebenarnya panjang, namun seperti dalam proses pendengaran dia berlangsungnya dalam waktu yang sangat singkat.
Oke. Oke, dalam optika geometri itu, dalam optik itu dibahas mengenai sifat cahaya dan bagaimana cahaya itu menjalar atau penjalaran cahaya. Jadi cahaya itu menjalar dengan garis lurus seperti ini. Jadi dia dari sumber cahaya ke suatu bendanya, dia menjalar dengan garis lurus gitu. Dari garis lurus itu, jika dia bertemu dengan medium yang lain, dapat terjadi dua hal. Bisa terjadi refleksi atau pantulan, dan bisa terjadi refraksi atau pembiasan. Jadi kalau jadi pemantulan itu yang seperti contoh gambar A dan B ini adalah pemantulan. Jadi ada dua tipe pemantulan. Jadi ada specular reflection, itu dia menjelaskan perilaku pemantulan cahaya pada permukaan yang mengkilap dan rata. Jadi kalau permukaannya rata seperti ini, dia mengalami specular reflection. Jadi dia memantul pada permukaan yang rata. Itu seperti cermin. Cermin itu dia memantulkan sinar cahaya ke arah yang mudah diduga. Jadi cermin itu dia betul-betul memantulkannya dengan sempurna gitu. Jadi sudah bisa kita duga di mana arah pantulannya karena dia merupakan permukaan yang rata. Itu specular reflection. Terus ada diffuse reflection, dia itu adalah pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan yang tidak mengkilap dan dia tidak rata. Jadi dia seperti batu, seperti kertas, dia permukaannya tidak rata, jadi arah pantulannya itu tidak bisa kita duga gitu, karena dia terpantul dari permukaan yang tidak rata. Jadi pantulannya itu bisa kemana saja sesuai dengan bagaimana permukaan cahaya itu terkena. Jadi kalau dia kena di sini begini, kalian bisa lihat contoh di gambar B-nya. Itu untuk pantulan cahaya atau refleksi. Selanjutnya yang kedua itu untuk proses penjalaran cahaya, ada juga yang namanya refraksi atau pembiasan. Jadi pembiasan itu perubahan arah rambat partikel cahaya akibat terjadinya percepatan. Jadi mungkin ada yang pernah praktikum waktu waktu SD atau waktu SMP, itu ada biasanya kalian memasukkan pensil ke dalam gelas. Itu pensilnya kalau kita pandang dari luar gelas itu dia bayangannya atau kelihatannya bengkok ya, tidak lurus lagi seperti pensil yang sempurna. Jadi biasanya dia membengkok seperti ini atau bagaimana gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh pembiasan. Jadi dia arah rambat partikelnya itu berubah karena terjadinya percepatan. Jadi dia tidak sempurna lagi kita lihat karena ada cahaya yang merambat lebih cepat atau lebih lambat. Jadi ini terjadi ketika gelombang elektromagnetik menyentuh permukaan medium dielektrik dengan suatu sudut. Jadi leading edge-nya itu dia bisa melambat. Jadi yang di depannya ini dia bisa melambat dia bisa melenceng dari dari garis normalnya. Dan trailing edge-nya itu bisa dia melaju normal. Jadi yang di atas ini dia melaju normal, sedangkan yang di bawah ini dia melambat atau lebih cepat sehingga dia menyimpang dari garis normalnya. Jadi ada garis normal. Garis normal itu kalau dia selurus dengan si pensil atau pulpen yang kita masukkan ke dalam air, terus dia menyimpang dari situ. Kan kalau kita keluarkan dia selurus-lurus saja kalau dia tidak dalam air ya. Tapi kalau dia dimasukkan dalam air, dia bisa menyimpang karena arah perambatannya bisa partikel cahayanya itu merambat lebih cepat ataupun lebih lambat tergantung dengan medium yang dimasukinya. Jadi dari kasus ini ada dua medium, ada medium udara dan medium zat cair. Oke. Itu untuk optika geometri. Selanjutnya ini masih pembahasan tentang optika geometri untuk hukum pemantulan. Jadi ini hukum yang berlaku pada cermin atau medium apa saja yang didekati cahaya dan yang dapat memantulkan cahaya. Jadi hukum pemantulan itu bunyinya sinar datang yang ini, sinar pantul, dan garis normal. Ini garis normalnya, dia berpotongan pada satu titik dan terletak pada suatu bidang. Jadi dia dalam satu bidang seperti ini dan semuanya berpotongan pada satu titik. Jadi sinar datang, garis normal, dan sinar pantulnya itu ketemu di dalam satu titik seperti ini. Dalam kasus pemantulan itu terdapat sudut datang. Sudut datang itu adalah sudut yang terbentuk antara sinar datang dan garis normal. Ada juga yang namanya sudut pantul. Itu sudut yang terbentuk antara sinar pantul dan garis normal. Untuk pemantulan dia sudut datang itu sama dengan sudut pantulnya. Jadi sudut datang
dia sama dengan sudut pantul. Jadi kalau sudut datangnya dia 30 derajat, sudut pantulnya juga 30 derajat kalau dia berada dalam permukaan yang rata gitu. Kalau permukaan yang tidak rata atau yang seperti tadi diffuse reflection, itu kita tidak dapat memperkirakan berapa sudut kita mungkin bisa tahu berapa sudut datangnya, tapi kita tidak bisa memperkirakan berapa sudut pantulnya. Jadi untuk kasus itu biasa kita tidak perlu membahas terlalu jauh, jadi kita bahas saja yang dasar-dasarnya, yang rata saja dulu gitu. Kalau sudah paham ini, insya Allah ya sudah paham tentang pemantulan. Jadi untuk hukum pemantulan, di mana bidang yang dipantulkan itu, bidang tempat pemantulan itu terjadi dia rata, itu sudut datang atau sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normalnya akan sama dengan sudut pantulnya. Oke, dalam cermin, dalam ini matematis cermin ya, mungkin sudah ada yang pernah belajar tentang optik waktu belajar fisika di SMA. Jadi di cermin itu, kenapa ada yang resen? Oke, tidak jadi kayaknya. Jadi secara matematis cermin itu punya yang namanya titik fokus, ada namanya jarak fokus atau titik fokusnya, terus ada jarak awalnya, terus ada jarak bayangannya. Jadi kalau kita bercermin itu, jarak kita ke cermin itu namanya jarak jarak benda. Jadi jarak kita ke cermin itu jarak benda, dan jarak cermin ke bayangan kita yang ada dalam cermin itu adalah jarak bayangan. Jadi untuk secara matematisnya rumus cermin itu seperti ini, seper F sama dengan seper S tambah seper S aksen. Jadi F nya ini fokus, terus S nya itu adalah jarak benda, jarak kita ke cermin, terus X aksennya itu adalah jarak bayangan atau jarak bayangan kita yang ada dalam cermin dengan cerminnya gitu. Terus kita juga bisa ketahui bagaimana perbesaran dari suatu cermin gitu. Dari perbesarannya kita ketemu M itu adalah perbesaran, ini perbesaran, terus X aksennya adalah jarak bayangan per jarak benda. Jadi berapa jarak bayangan ke cermin dibagi dengan jarak bayangan kita ke jarak kita ke cermin, itu bisa ketemu perbesarannya. Atau kalau tidak ada jaraknya, kita bisa hitung juga dari tinggi benda dan tinggi bayangannya, dibagikan tinggi bayangan per tinggi benda. Jadi kalau cermin yang kalian pakai selama ini untuk bercermin yang datar-datar saja, yang selama yang datar dan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari untuk bercermin ya, itu cerminnya perbesarannya itu pasti sama dengan 1. Jadi jarak kita ke cermin dan jarak bayangan kita ke cermin itu sama gitu. Begitupun dengan ketinggian kita dengan ketinggian bayangan kita dalam cermin itu juga sama. Jadi itu untuk kasus cermin yang biasa kalau kita gunakan sehari-hari. Beda lagi kalau dia kasusnya cermin cekung atau cermin cembung. Nanti kita bahas lebih jauh untuk cermin cekung dan cembung. Oke, ini untuk hukum pemantulan. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, 1, 2, 3. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Oke, kemudian kita masuk ke hukum pembiasan. Jadi di hukum pembiasan itu dikenal dengan nama hukum Snellius. Oke, sorry, saya perbaiki dulu posisinya. Oke, jadi di hukum pembiasan itu dikenal juga dengan nama hukum Snellius. Dia hukum Snellius tentang pembiasan. Jadi hukum Snellius ini ada 2. Yang pertama, hukum 1 Snellius itu menyebutkan bahwa sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Seperti gambar di samping ini. Jadi ini adalah sinar datang, ini sinar pantul, terus ini sinar bias gitu. Terus ini adalah garis normal. Jadi sinar datang, sinar bias, dan garis normal itu terletak pada satu bidang datar. Oke. Jadi ini terletak pada satu bidang datar. Ini sinar bias, sinar pantulnya ya, tapi kita sedang membahas tentang pembiasan. Jadi ini terjadi pada 2 medium yang berbeda. Jadi sinarnya itu masuk dari medium air masuk ke dalam medium
gelas gitu, ini kaca gitu, air dan kaca gitu. Jadi setelah mengalami itu, maka sinar yang datang itu dari medium udara, sorry ya, ini bukan air ya, ini udara. Ini dari medium udara, dia masuk ke medium kaca, maka sinarnya itu akan mengalami pembiasan, di mana dia tidak lurus-lurus saja sejajar dengan sinar datangnya, tapi dia menyimpang mendekati garis normal gitu. Oke. Terus ada hukum 2 Snellius. Hukum 2 Snellius itu menyatakan bahwa jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, misalnya dari udara ke air atau udara ke kaca, jadi dia kalau dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka sinarnya dibelokkan mendekati garis normal. Seperti ini kasusnya. Jadi kalau dari udara ke kaca, jadi udaranya itu dia kurang rapat dibandingkan dengan medium kaca, maka sinarnya itu dibiaskan mendekati garis normal. Selanjutnya itu untuk gambar yang A. Terus jika sebaliknya, jika dia datang dari medium yang rapat ke medium yang kurang rapat, seperti dari kaca ke udara atau air ke udara, maka sinarnya itu dibelokkan menjauhi garis normal. Jadi kalau di sini dia mendekati garis normal, di sini dia menjauhi garis normal. Jadi kalau kerapatannya itu kurang, dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, dia akan mendekati garis normal seperti gambar A. Terus kalau dia dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, dia akan menjauhi garis normal gitu. Itu gambar B yang ini. Jadi di hukum Snellius itu kita juga mengenal bahwa sin E per sin R itu sama dengan N, dimana sin I-nya itu adalah sudut datang dan R-nya itu adalah sudut bias. Jadi misalnya seperti ini sudut datangnya, ini sudut datang, ini sudut datang, yang ini sudut pantul ya, kita sudah tahu sama-sama tadi sudah dijelaskan, ini sudut pantul dan yang ini sudut biasnya. Oke, jadi untuk mengetahui untuk mengetahui indeks bias dari kedua medium tersebut, kita dapat peroleh dengan membagi sin dari sudut datang dan sudut biasnya. Jadi sin sudut datangnya itu per sin sudut biasnya sama dengan N. Jadi kalau kita dapat I-nya itu mungkin sama dengan berapa ya? Sama dengan 90, terus R-nya itu sama dengan 30, kira-kira indeks biasnya berapa? Sin 90 per sin 30. Sin 90 berapa? Ada yang tahu? Sin 90? Oke, sin 90. Berapa? 0, Bu. 0. Masa? 1, 1. Ibu. 1. 91 ya. Sin 30? Ya, Bu. Sin 30 itu 1/2. Per 2. Oke, jadi ini 1 bagi 1/2 itu hasilnya sama dengan 2. Jadi indeks biasnya itu 2. Ini permisalan saja ya. Kita coba-coba masukkan sinnya. Jadi kita ketemu indeks bias untuk kasus dimana sudut datangnya 90 dan sudut biasnya 30 itu adalah 2 gitu. Oke, itu untuk hukum pembiasan. Ada pertanyaan untuk materi ini, slide ini? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Kita masuk ke optika fisik. Jadi optika fisik itu adalah bahasan yang menjelaskan tentang ciri-ciri yang tidak terjelaskan oleh geometri dengan pendekatan lebih kepada sinarnya gitu. Jadi ini pembahasan yang tidak bisa kita jelaskan lagi secara geometri seperti yang tadi gitu. Jadi ada beberapa 4 hal yang masuk dalam optika fisik. Yang pertama itu interferensi. Jadi ada interferensi, yaitu terjadi jika 2 gelombang atau lebih dia menimbulkan pola gelombang yang baru. Jadi ada 2 gelombang dan ada 2 gelombang atau lebih ya, 3 atau 4, dia melakukan interferensi. Setelah dia melakukan interferensi, maka kedua gelombang atau lebih itu dia akan menimbulkan pola gelombang yang baru. Jadi kalau awalnya dia gelombang biasa saja, terus ada gelombang yang lain lagi, maka setelah bergabung atau berinterferensi antara kedua gelombangnya akan timbul
pola gelombang yang baru, entah itu amplitudenya yang berbeda atau frekuensinya yang berbeda. Itu tergantung bagaimana gelombang yang berinterferensi. Selanjutnya ada difraksi gitu. Oke, sorry. Jadi difraksi itu merupakan respon gelombang terhadap halangan yang berada pada arah rambatnya. Jadi kalau misalnya gelombang itu merambat, jadi biasanya gelombang seperti ini ya. Oke, dia merambat seperti itu. Terus ada halangan di arah rambatannya. Misalnya di sini ada halangannya, maka gelombangnya itu akan melakukan pelenturan atau pelebaran melewati celah tersebut. Jadi kalau misalnya ada celah kecil seperti ini, misalnya yang kalian lihat ya, biasanya di di tembok di rumah-rumah kayu biasanya ada lubang-lubang kecilnya, itu cahayanya sebenarnya bisa tembus langsung, tapi itu dianggap sebagai gangguan lubang kecilnya karena dari media yang lebih luas menuju media yang lebih kecil, maka cahayanya itu perlu mengalami pelenturan atau pelebaran gelombang cahaya, jadi dia bisa melewati celah yang sempit tersebut. Jadi itu yang namanya difraksi, kalau dia mengalami halangan dalam arah rambatannya. Selanjutnya ada namanya dispersi atau dispersi. Ini adalah proses penguraian cahaya polikromatik menjadi monokromatik. Jadi polikromatik itu artinya dia banyak ya, dia terus menjadi mono. Jadi cahaya polikromatik itu ada cahaya putih yang terdiri atas banyak frekuensi. Jadi cahaya putih, kalau kalian lihat cahaya putih itu putih saja sebenarnya. Jadi jangan menganggap putihnya itu memang putih saja ya. Sebenarnya dalam cahaya putih itu mengandung semua warna-warna yang lain. Jadi biasanya ini praktikumnya dilakukan dengan membuat kertas yang berbentuk lingkaran, terus dibeli kertasnya itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, digambar-gambar dibagi dalam beberapa bagian seperti pizza. Terus setiap bagiannya itu diberikan warna yang berbeda. Itu kalau diputar dengan cepat, lama-kelamaan itu warna yang terlihat adalah warna putih. Jadi itu salah satu contoh praktikum untuk membuktikan bahwa cahaya putih itu ternyata terdiri dari berbagai warna. Jadi cahaya putih itu terdiri atas banyak warna dengan frekuensi yang berbeda pula. Jadi ada banyak frekuensi di dalam cahaya putih. Itu mengapa cahaya putih disebut cahaya polikromatik. Sedangkan cahaya monokromatik itu adalah cahaya yang terdiri atas satu frekuensi. Jadi dispersi itu proses penguraian dari cahaya yang memiliki banyak frekuensi menuju ke cahaya yang hanya memiliki satu frekuensi untuk dispersi. Selain itu ada juga yang namanya polarisasi. Jadi polarisasi itu pengkutupan gelombang cahaya, yaitu penyerapan sebagian arah datar gelombang cahaya. Jadi gelombang cahaya itu dapat terpolarisasi dengan cara penyerapan, pemantulan, pembiasan, dan hamburan. Jadi ada sebagian cahaya yang diserap, itu getarannya itu, arah getarnya itu diserap oleh gelombang cahaya. Jadi proses polarisasi itu dapat terjadi dengan berbagai cara, yaitu proses penyerapan, pemantulan juga ternyata bisa terjadi polarisasi, pembiasan juga seperti itu, apalagi untuk pembiasan ganda, dan hamburan. Jadi kalau cahayanya terhambur itu dia juga bisa terjadi polarisasi. Itu untuk optika fisik. Oke, selanjutnya kita bahas tentang cermin. Kita tadi sudah membahas sedikit tentang pemantulan pada cermin. Sekarang kita bahas tentang cerminnya. Jadi cermin itu adalah benda yang dapat memantulkan cahaya. Oke, tunggu dulu. Jadi cermin itu adalah benda yang dapat memantulkan cahaya. Kita tadi sudah bahas tentang hukum pemantulan dan hukum pemantulan, bagaimana matematisnya untuk pemantulan, dan bagaimana pembesaran yang terjadi pada proses pemantulan gitu. Jadi untuk di sini kita bahas tentang cerminnya. Jadi cermin itu yang dapat memantulkan cahaya. Cermin itu terdiri dari 3 jenis. Jadi ada 3 jenis cermin. Yang pertama ada cermin datar, terus ada cermin cekung, dan ada cermin cembung. Oke, jadi cermin datar itu fokusnya itu tak hingga. Di cermin datar yang biasa kita gunakan sehari-hari itu namanya cermin datar, yang kalian gunakan bercermin, yang biasanya tertempel di lemari atau di mana itu di kamar kalian, itu namanya cermin datar. Itu fokusnya itu tidak terhingga.
Jadi untuk cermin datar dia memantulkan berkas cahaya berbentuk paralel. Jadi bentuknya paralel. Oke, jadi bentuknya seperti ini ya, dia paralel setiap anehnya. Terus bayangan yang dibentuk bersifat maya, tegak dan sama besar. Jadi kalau kalian bercermin di cermin datar itu kelihatan bahwa semua yang di belakang cermin itu adalah maya. Terus kelihatannya kalau kalian bercermin itu kalian tidak terbalik. Kalau kalian lihat di cermin, kepala kalian itu tidak di bawah, sama-sama di atas. Itu berarti dia tegak. Terus besar kita sama bayangan di cermin datar itu juga sama besar. Makanya yang dipakai untuk bercermin itu biasanya cermin datar, karena dia menghasilkan bayangan yang hampir sama dengan manusianya. Jadi dia tegak dan besarnya pun sama. Yang ketiga, jarak bayangan ke cermin itu sama jarak benda ke cermin. Ini yang tadi kita sudah bahas. Jadi kalau kita lihat dia X-nya sama dengan X aksen, fokusnya sama dengan tahingga. Terus perbesarannya dia H-nya juga berarti sama dengan H aksen gitu. Itu untuk cermin datar. Selanjutnya ada namanya cermin cekung. Ini cermin cekung berarti kalau kita lihat dari depan cerminnya dia bentuknya seperti ini, dia menjorok ke dalam gitu. Itu cermin cekung. Untuk cermin cekung dia F-nya itu positif, jadi fokusnya itu pasti positif kalau cermin cekung. Entah itu fokusnya 50 atau 100, dia pasti nilainya positif gitu. Untuk cermin cekung itu yang perlu diingat. Sifat cermin cekung itu dia dia mengumpulkan cahaya. Jadi cahayanya dikumpulkan dari cermin cekung. Oke. Terus terus ada sinar istimewa di cermin cekung. Yang pertama itu sinar datangnya sejajar dengan kalau kita gambarkan, saya gambar di sini saja ya. Ini garisnya, ini fokusnya. Oke, yang pertama itu sinar datang sejajar dengan sumbu dipantulkan menuju titik fokus cermin. Jadi dia datangnya sejajar terus dipantulkan menuju titik fokusnya gitu. Terus yang kedua, dia sinar datangnya itu sinar melalui titik fokus cermin dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jadi dia datangnya ke titik fokus terus dipantulkan menuju ini harusnya seperti ini. Salah ya. Jadi dia pantulannya seperti ini sampai di cermin, dia melalui titik fokus terus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Terus saya gambar yang lebih bagus ya. Fokus yang pertama tadi sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Jadi ada titik fokus di depan cermin, ada yang di belakang cermin. Terus dia datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Terus yang ketiga, dia sinar melalui pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali ke arah semula. Jadi dia melalui pusat kelengkungan cermin, biasanya dia 2 kali fokus terus dipantulkan ke arah semula gitu. Atau dia biasanya lewat sini. Selanjutnya sifat bayangannya itu tergantung dengan letak bendanya. Jadi kita lihat letak bendanya bagaimana. Jadi setelah menggambarkan sinar-sinar istimewanya, misalnya bayangannya di sini, terus kita gambarkan semua sinar-sinar istimewanya, kita bisa lihat bagaimana bentuk bayangannya. Apakah dia terbalik atau tegak, apakah dia maya atau nyata, apakah dia sama besar atau lebih besar atau lebih kecil gitu. Itu untuk cermin cekung. Selanjutnya ada namanya cermin cembung. Dia sifatnya F-nya dia negatif untuk cermin cembung. Jadi perhatikan F-nya negatif. Terus dia bersifat divergen atau menyebarkan cahaya. Jadi kalau kenapa ini di crop? Maaf Bu, belum bisa bergabung, jelek denganku, error jaringanku. Kenapa banyak sekali yang jelek jaringannya? Berapa orang kita di kelas ini sekarang? 32. Jumlah kalian semua berapa? Lo ketua tingkatnya ada? Jumlahnya berapa? Berapa orang? 40 lebih sepertinya. Halo? 41 Bu. 41 ya? Iya Bu, 41. Sekarang yang hadir berarti ada 10 orang yang tidak hadir.
Ya Bu, 9 or. Yang di meja ini kayaknya jaringannya baik-baik saja. Oke, kita lanjut ya. Saya baru lihat grupnya tadi. Ya Bu. Oke, di mana tadi ya? Oke. Saya di mana tadi ya? Oke. Untuk cermin cembung dia itu F-nya sama dengan minus atau negatif. Jadi semua kalau ada fokus yang nilainya negatif berarti dia cermin cembung. Terus dia bersifat menyebarkan cahaya. Jadi kalau tadi cekung dia konvergen mengumpulkan, cermin cembung itu dia menyebarkan cahaya. Selanjutnya ada sinar istimewa, ada 3 sinar istimewa dari cermin cembung. Jadi yang pertama itu sinar datang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus cermin. Jadi itu untuk untuk apa ya? Cermin cembung. Terus dia sinar datang. Oke, saya lihat dulu ya apakah ada gambarnya. Oke, tidak ada. Jadi saya gambarkan ya. Jadi yang kedua itu ini tadi kayaknya oke, kita gambarkan yang untuk cermin cekung ya. Saya gambar ulang. Nah, ini gambar untuk lensa sebenarnya. Sorry. Saya lupa. Oke, jadi yang pertama dia ada ada F-nya, ada P. Jadi yang pertama itu sinar datang sejajar sumbu utama. Jadi dia menghadap ke sini. Dia sinar datangnya sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Jadi seperti ini. Oke, selanjutnya sinar datangnya melewati titik fokus. Jadi lewat sini. Oke, ini kan pemantulan ya, bukan pembiasan. Jadi tadi itu lensa sebenarnya. Dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jadi seperti ini. Terus sinar datangnya melalui pusat kelengkungan cermin, ada titik P di sini, dia 2 kalinya F. Oke. Jadi nanti bisa kalian, ini gambarnya tidak sempurna ya, jadi tidak ada titik perpotongan ketiganya. Jadi nanti kalian bisa lihat titik perpotongan ketiganya, nanti di situ kalian bisa menggambarkan. Kalau misalnya di sini ya, di sini bendanya, maka kalau kita lihat saja yang 2 ini, maka anunya akan di sini gitu. Jadi bentuk bayangannya dia akan maya terbalik, dan kalau sama besarnya kalian nanti tinggal hitung bagaimana jaraknya. Ini untuk cermin cekung. Jadi ada juga untuk cermin cembung. Jadi cermin cembung itu juga sama, dia punya 3 sinar istimewa. Jadi di sini ada O. Oke, ada O, F, P. Oke, dia juga sama seperti tadi, dia sinar datangnya sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus cermin. Jadi seperti ini. Terus sinar datang sejajar dengan sinar datang menuju titik fokus cermin dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jadi dia sinar datangnya dari titik pertama, dia dari sini ya. Dia sejajar dengan sumbu utama, terus dipantulkan seolah-olah dia berasal dari titik fokus. Seperti ini. Sorry. Terus dia datang menuju titik fokus cermin, terus dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi kebalikannya seperti tadi, dia datang dari titik fokus, dia datang menuju titik fokus, kebalikannya ini, terus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Oke, selanjutnya dia sinar menuju pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali ke arah semula. Jadi ini ke sini, dipantulkan kembali ke sana. Oke, itu untuk cermin cembung. Jadi bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung itu dia selalu maya, pasti maya. Kalau cermin cekung tadi kan tergantung bagaimana bendanya ya. Kalau cermin cembung itu dia selalu maya, dia selalu tegak juga dan selalu diperkecil. Oke. Jadi kita tahu kalau cermin datar itu dia pasti maya, tegak dan sama besar. Kalau cermin cembung dia itu maya, tegak, diperkecil. Dan kalau cermin cekung itu tergantung dari bendanya. Jadi kalian
tinggal menghitung-hitung dengan persamaan matematis yang 1/f 1/s tambah 1/s aksen, atau n-nya sama dengan s aksen per s, h aksen per h. Jadi untuk cermin cekung kalian perlu melihat dengan atau menghitungnya secara matematis. Ini untuk cermin. Oke, ada pertanyaan? Satu. Oke, kalau tidak ada Bu, iya. Ibu bisa diulang tadi kalau cermin cekung apa tegak lurus apa tadi itu Bu? Cermin apa? Oke, kalau Yang ya Bu ya. kalau cermin datar itu sifatnya pasti maya, tegak dan sama besar. Ini cermin yang kita gunakan di kamar ya untuk bercermin pakai jilbab dan segala macamnya. Itu pasti sifatnya maya, tegak dan sama besar. Itu cermin datar. Terus untuk cermin cembung yang di bawah ini, dia itu selalu maya juga, tegak juga, dan diperkecil. Jadi ini seperti cermin cembung itu biasa digunakan, biasanya di jalan-jalan itu ada pembelokan itu menggunakan cermin cembung gitu. Motor juga sepertinya di kaca spion kita itu pakai cermin cembung, makanya bayangan orang yang kita lihat itu dia menjadi kecil, bisa kelihatan semuanya di spion kita, spion kaca motornya. Jadi kalau cermin cembung itu dia maya, tegak, dan diperkecil. Yang beda itu kalau cermin cekung, kita belum bisa menentukan bagaimana sifat bayangannya. Jadi tergantung bagaimana bendanya. Jadi kalau kalian mau tahu apakah dia tegak atau diperkecil, gambarkan semua sinar-sinar istimewanya untuk mengetahui apakah dia maya atau nyata. Terus gambarkan dari situ juga kalian bisa mengetahui apakah dia tegak atau terbalik gitu. Dari situ juga kalau sudah itu kalian bisa menghitung bagaimana perbesarannya. Jadi pakai rumus yang ini, M jarak bayangan per jarak benda atau tinggi bayangan per tinggi benda. M-nya itu kita bisa menghitung perbesarannya untuk cermin cekung, karena sifat cermin cekung itu tergantung bagaimana bayangannya atau bagaimana letak bayangannya atau letak bendanya maksud saya. Oke. Ya baik Bu, terima kasih. Sama-sama, kita lanjut ya ke lensa. Jadi kalau tadi cermin ada 2 jenis, lensa itu ada 3 jenis. Jadi yang pertama, jadi lensa itu ada kalau cermin itu ada 3 jenis, lensa itu ada 2 jenis. Jadi ada lensa spheris, itu merupakan lensa dengan permukaan seperti irisan bola yang mencembung baik keluar ataupun ke dalam. Jadi yang kalau dia mencembungnya keluar itu disebut konveks. Terus kalau dia cembung ke dalam, dia namanya konkav. Jadi ada lensa konveks dan ada lensa konkav. Jadi sama saja ya, konveks itu kalau dia cembung keluar berarti dia cermin atau lensa cembung. Kalau dia kalau dia mencembung ke arah dalam atau begini, dia itu adalah lensa cekung. Sama ya seperti cermin. Tapi kalau untuk ini, jadi ada 2, ada konvergen atau konveks. Dia untuk lensa cembung itu dia sifatnya konvergen atau mengumpulkan. Jadi dia mengumpulkan semua sinar. Jadi kebalikannya sama cerminnya, sifatnya itu terbalik. Kalau cermin cembung tadi dia menyebarkan, kalau lensa cembung itu dia mengumpulkan sinar gitu. Dia konvergen. Terus sinarnya bersejajar, berkumpul dan membentuk bayangan. Terus dia lensanya positif. Kalau cembung itu dia positif. Kalau lensa cembung itu dia lensa positif. Ingat, kalau cermin cembung dia lensa cermin negatif gitu. Dia juga bersifat cembung gitu. Dia terbalikannya dari si cermin yang tadi. Kalau konkav dia atau cekung itu dia menyebarkan cahaya, terus dia masuk ke lensa negatif. Dia cekung. Itu untuk lensa. Terus yang kedua ada namanya lensa silindris. Ini lensa silindris ini memiliki permukaan seperti silinder. Jadi ini lensa yang memiliki permukaan seperti silinder. Jadi yang biasa kita bahas dalam fisika itu yang ini, yang cuma 2 ini. Jadi ada lensa cembung dan lensa cekung. Ini sinar-sinar istimewa pada lensa. Tadi ingat ya, cekungnya tadi saya sudah gambarkan. Ini untuk lensa gitu.
Jadi sinar-sinar istimewa pada lensa cembung dan lensa cekung. Oke, lensa cembung ini seperti ini. Yang gambar A ini lensa cembung. Tuh. Yang gambar B itu adalah lensa cekung. Tuh. Ini lihat dia mengarah keluar anunya, lekukannya. Tuh. Jadi yang pertama untuk lensa cembung bagian A ini, jadi sinar datang sejajar sumbu utama, ini yang tadi saya gambarkan. Jadi sinar datang sejajar dengan sumbu utama, dipantulkan. Ini lensa ya, berarti dibiaskan melalui titik fokus. Jadi ada titik fokus di belakang lensanya juga. Jadi dia datang terus dibiaskan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datangnya melalui titik fokus. Jadi ini dia datang melalui titik fokus dan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Oke. Terus sinar yang ketiga itu dia datang melalui titik pusat optik di sini, titik pusat lensanya, terus diteruskan tanpa dibiaskan. Jadi dia diteruskan saja, tidak dibiaskan. Itu untuk lensa cembung. Selanjutnya ada sinar istimewa untuk lensa cekung. Jadi untuk lensa cekung itu sinar datang yang pertama, sinar datangnya sejajar sumbu utama, dibiaskan seakan-akan berasal dari titik fokus F1. Jadi dia datangnya seperti ini, terus dia dibiaskan seolah-olah datang dari F1 gitu. Oke. Terus yang kedua, sinar datang seakan-akan menuju ke titik fokus. Jadi yang kedua ini dia seakan-akan mau ke titik fokus, tapi belum sampai ke titik fokus, dia sudah dibiaskan sejajar dengan sumbu utama gitu. Oke. Selanjutnya yang ketiga itu sinar datangnya melalui titik pusat kelengkungan cermin lensa di O dan diteruskan tanpa dibiaskan. Jadi ini ada 3 sinar istimewa untuk lensa cembung dan lensa cekung. Selanjutnya kita coba gambarkan bagaimana kalau ada bayangan yang terjadi. Jadi misalnya ini ya, bendanya ada di sini, bendanya ada di 2F, jadi ini fokusnya, dan bendanya itu ada di 2 kali F2 nya. Di sini dia 2 kali F2. Oke. Kita gambarkan bendanya seperti ini. Kalau misalnya kalian dapat soal seperti itu, kalian gambarkan bendanya. Oke, gambarkan saja. Terus gambarkan ketiga sinar istimewanya. Jadi yang pertama itu sinar datang. Ini tidak sesuai ya. Jadi yang pertama itu sinar datang sejajar dengan sumbu utama yang ini, dipantulkan melalui titik fokus. Oke, ini teruskan saja sampai ke bawah gitu. Terus yang kedua, sinar datang melalui titik fokus, dipantulkan sejajar dengan sumbu utama yang ini. Diteruskan juga sampai ketemu perpotongan antara dua dengan garis yang pertama. Terus yang ketiga adalah sinar datangnya berasal dari titik pusat kelengkungan optik menuju ke situ, terus diteruskan tanpa dibiaskan. Jadi gambarkan panjang begitu. Jadi titik perpotongan antara 3 sinar itu adalah tempat di mana bayangannya terbentuk. Jadi misalnya ini F1, di sini 2F1. Ini kalau kita gambarkan, berarti kalau kita lihat ini bayangannya berada di belakang lensa. Dia bayangannya nyata dari F1. Bayangannya nyata. Dia terus terbalik. Ini kalau bandingkan dengan ini dia terbalik. Terus dia sama besar dengan benda yang satu, karena 2F2-nya jarak antara benda ke lensa dengan jarak antara bayangan ke lensa itu sama-sama 2 kali fokusnya, berarti perbesaran dari lensanya itu sama besar dengan bendanya. Oke, ada pertanyaan? Oke, sudah berapa ini yang kurang stabil jaringannya? Singkat, silahkan mencatat siapa yang tidak hadir gitu, dan tidak ada laporan kalau jaringannya tidak baik. Oke, bagaimana kalau tidak ada? Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi seperti mata ya, mata itu sebenarnya terdiri dari lensa juga. Ada beberapa kesalahan yang bisa terjadi pada lensa. Yang pertama, aberasi sferis atau ini terjadi perbedaan fokus yang diakibatkan ketidaksempurnaan kecempungan lensa. Jadi lensanya itu tidak cempung sempurna sehingga fokusnya bisa berbeda dengan fokus bayangannya atau apanya. Jadi lensanya itu tidak cembung sempurna, ada kekurangan dari kecembungan lensanya.
Itu untuk aberasi sferis. Terus ada koma. Koma itu dia tidak mampu membentuk bayangan dari sinar tengah dan tepi akibat perbedaan rasio perbesaran lensa terhadap panjang gelombang sinar yang merambat melalui cahaya gitu. Jadi ini tidak untuk koma itu dia tidak mampu membentuk bayangan. Terus astigmatisme. Jadi untuk astigmatisme ini mengakibatkan pembentukan bayangan primer dan sekunder yang terjadi akibat adanya perbedaan fokus secara horizontal dan vertikal sehingga terdapat lebih dari satu fokus. Jadi ada lebih dari satu fokus. Jadi dia bingung membentuk bayangannya bagaimana. Jadi kalau misalnya ada objek, kalau astigmatisme terus ada objek yang bentuk titik, kita bisa melihatnya dia berbentuk seperti garis gitu. Terus ada distorsi atau bayangan palsu. Ini kayak sebenarnya bukan bayangannya tapi bentuknya seperti bayangan. Terus ada aberasi kromatis. Dia muncul dari perbedaan fokus tiap warna dalam sinar. Jadi untuk kesalahan lensa ini kalian bisa cari-cari sendiri ya. Maksudnya sendiri aberasi sferis itu apa, koma itu apa, astigmatisme itu apa. Karena secara pendekatannya juga terlalu tahu gitu karena bukan bidang saya. Oke, lanjut kita masuk ke jadi kenapa kita bahas mata? Karena mata itu adalah saya mute dulu. Fitri, saya mute ya. Saya lanjut. Kenapa kita bahas mata dalam biooptik ini? Karena mata itu adalah alat optik kita sebagai manusia. Jadi dia alat optik alami yang membantu kita dalam kenapa sekali mitiain jaringan dan mendukung. Mana yang dibilang Ida? Kenapa sekali mitiain jaringan ndak mendukung Ki? Ya, saya tidak tahu dia ngechat apa. Oke, kita bahas mata. Jadi mata itu alat optik yang kita gunakan untuk penglihatan. Jadi mata itu tugasnya menangkap cahaya kita. Jadi di mata itu ada lensa. Jadi cahaya itu ditangkap oleh mata, terus nanti disambungkan dengan berbagai proses sampai ke saraf kita, diartikan sebagai sebuah gambar gitu. Jadi mata itu bekerja berdasarkan prinsip dasar pembiasan cahaya untuk menghasilkan citra yang akan diantarkan ke otak kita. Oke. Jadi yang pertama, mata itu terdiri dari kornea dan lensa. Jadi di mata itu ada kornea, terus ada kornea, terus ada lensanya juga. Jadi kornea dan lensa ini yang berfungsi sebagai lensa cembung. Jadi kalau kalian lihat mata kalian itu bentuknya dia cembung ke arah luar atau ya dia cembung atau melengkung keluar gitu. Jadi dia fungsinya sebagai lensa cembung dan menghasilkan bayangan pada bagian retina yang sensitif terhadap cahaya yang disebut fovea. Jadi di sini ada fovea. Jadi cahayanya masuk, terus dia dikumpulkan, cahaya dikumpulkan menuju fovea ini gitu. Yang sensitif terhadap cahaya yang disebut fovea. Iris melalui pupil mengatur banyaknya cahaya masuk mata. Jadi iris ini yang ada di sekitaran pupil tuh dia mengatur berapa banyak cahaya yang masuk ke mata kita. Jadi kalau kita dalam ruangan terang terus tiba-tiba gelap, pupil itu akan membesar, atau iris mata itu yang di pupil itu akan membesar. Dia akan membesar terus dia akan mengumpulkan cahaya lebih banyak. Kalau kita dari keadaan terang ke keadaan gelap, sampai akhirnya lama kelamaan dari sebelumnya kalian tidak bisa melihat apa-apa dalam keadaan gelap sekali, akhirnya kalian bisa melihat sedikit bayangan-bayangan gitu. Terus kalau kita dari keadaan gelap ke keadaan yang terang, maka pupilnya akan mengecil, jadi dia membatasi cahaya yang masuk ke mata kita. Jadi ada batasan tersendirinya. Tuh. Jadi pupil itu atau iris dia mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Jadi yang kedua, cara kerja mata kita itu serupa dengan kamera. Terdapat bagian yang menerima cahaya, ada yang memfokuskan lensa, ada yang mengatur banyaknya cahaya yang masuk, dan tempat pembentukan bayangannya. Jadi kamera itu sebenarnya kecil sekali suaranya. Oke, masih kecil suara saya. Tidak, Ibu.
Masih, Bu. Oke, yang lain bagaimana selain Nur Safitri? Putus-putus, Ibu. Jelas, Ibu. Kecil suaranya putus-putus juga, Bu. Yang lain. Kalau yang lain ada yang suara saya jelas, berarti masalahnya berada pada jaringan kalian gitu. Oke, ada yang jelas suara saya? Ada, Bu. Jelas, Bu, tapi kecil, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya. Jelas dan besar, Bu. Nanti yang bilang suara saya putus-putus itu jaringan kalian yang mungkin bermasalah, coba dicek. Oke, kecil ya, nanti saya berteriak lagi ya. Oke, ini juga saya sudah sempat recording, jadi nanti mungkin hasil recordingnya nanti akan saya upload ke YouTube, nanti kalian bisa cek ulang gitu. Oke, saya lanjut ya. Sampai mana tadi ya? Oke, jadi kamera itu dia mengikuti prinsip, sebenarnya bukan mata kita yang mengikuti prinsip kamera, jadi kamera yang mengikuti prinsip mata kita bekerja. Jadi ada tempat di mana mata kita itu menerima cahaya, terus memfokuskan lensanya, mengatur banyaknya cahaya yang masuk, dan di mana tempat pembentukan bayangannya. Oke, gimana ya suaranya besar? Oke, tunggu ya, saya cek dulu mikrofonnya. Audio setting. Oke, tes mic. Halo. Halo. Oke, bagaimana suara saya lebih besar dari sebelumnya? Ada perubahan? Ya, Bu. Oke. Ada, Bu. Iya, Bu. Oke, saya sudah save belum ya tadi ya? Oke. Jadi yang ketiga yang perlu kita tahu dari mata itu organ yang unik. Jadi mata memerlukan lubrikasi dan memiliki cairan lubrikasi. Jadi ada cairan di mata di situ. Jadi dia perlu terus mata itu tidak bagus juga kalau dia kering tuh. Organ mata itu berfungsi seperti diafragma untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Jadi mata itu mengatur berapa banyak cahaya yang masuk ke mata kita yang kemudian akan diartikan oleh syaraf di otak gitu. Jadi mata itu memiliki kemampuan mengubah kecembungan lensa mata agar bayangan jatuh tepat pada retina. Jadi mata kita itu walaupun sebenarnya kayaknya tidak ada yang berubah dari mata kita, sebenarnya mata kita itu mengatur juga kecembungan lensa mata kita itu bagaimana. Jadi dia mengaturnya bagaimana lensa ini cembungnya supaya dia bisa cahaya yang masuk ke mata kita itu jatuh tepat pada retina. Jadi dia mengusahakan bahwa cahayanya tepat jatuh pada retina. Jadi kalau dia melenceng dari retina, maka bayangan yang terbentuk itu tidak akan sempurna. Jadi semakin dekat objek mata, lensa akan semakin cembung. Jadi kalau kita melihat objek dalam jarak yang dekat, kalau dia matanya normal ya, kalau kita melihat objek dalam jarak yang dekat, maka lensanya akan semakin cembung. Jadi dia mengatur bagaimana cahayanya tepat jatuh di retina, jadi dia akan semakin cembung. Terus kalau dia semakin tua, kemampuan akomodasi kita akan semakin berkurang. Jadi ini kebalikannya juga, kalau semakin jauh berarti lensanya akan mengurangi kecembungannya, jadi mungkin akan lebih cekung sedikit gitu. Bukan cekungnya, dia tidak cembung, jadi turun-turun sedikit gitu. Jadi awalnya jadi cembung sekali, jadi cembung biasa gitu kalau bendahnya jauh. Nah, itu mata kita kalau kita semakin tua itu, maka kemampuan akomodasinya juga akan semakin berkurang. Jadi biasanya orang tua kita yang rabun dekat, biasanya karena mata kita itu sudah, kalau tua itu mata kita sudah kurang berakomodasi. Jadi kalau mereka biasanya kesulitan, untuk orang yang lebih tua
itu biasanya kesulitan untuk melihat benda yang dalam jarak yang dekat. Jadi biasanya kalau membaca bukunya lebih jauh dari jarak biasanya untuk mata normal. Itu karena matanya sudah tidak bisa mengatur lagi bagaimana kecembungan lensanya supaya cahayanya tepat jatuh di retina, karena sudah tidak bisa mengatur itu, sudah tidak sempurna akomodasinya. Jadi manusianya yang mengatur sendiri bendanya, jarak bendanya supaya bisa terlihat lebih jelas. Oke, itu untuk mata. Selanjutnya ini juga masih bagian mata ya. Oke, jadi mata kita itu dapat melihat dengan jelas jika letak benda dalam jangkauan penglihatan, yaitu di antara titik dekat mata dan titik jauh mata. Jadi ada jaraknya gitu. Titik dekat mata itu berbeda-beda, tetapi dia berbeda-beda untuk setiap manusia. Tapi umumnya kalau untuk manusia dewasa itu umumnya dia 25 cm. Jadi untuk titik dekatnya untuk manusia biasa itu 25 cm. Jadi kita bisa melihat suatu benda dengan jelas untuk mata normal di manusia dewasa itu kita bisa melihat benda dengan jelas kalau jaraknya tepat di 25 cm. Oke, kalau dia jaraknya 25 cm kita sudah bisa melihatnya dengan jelas tuh. Tapi ada juga jarak jarak titik jauhnya. Jadi kalau semakin dekat benda itu ke mata, dia kurang dari 25 cm, maka sebenarnya kelihatannya juga makin tidak jelas gitu. Jadi ada jarak titik di mana benda akan terlihat lebih jelas. Jadi jarak titiknya itu dia 25 cm. Ini untuk manusia dewasa sampai tak hingga. Jadi tergantung manusianya sendiri. Jadi ada juga yang batas kelihatannya itu hanya sampai 45 meter atau sebagainya gitu. Jadi ini untuk titik dekat dia 25 cm dan titik jauhnya tak hingga. Oke, jadi ini biasanya yang umum digunakan ya, tapi kalau kasus-kasus fisika dalam menyelesaikan kasus seperti ini biasanya kita pasti gunakan yang 25 cm. Jadi ini hasil penelitian dimana kalau umur 10 tahun itu titik dekatnya 7, terus 20 dia umur 20 itu 10, 30 14, 40 22, 50 40, dan kalau dia berumur 60 dia titik dekatnya sudah sampai 200 cm. Jadi memang makin jauh dia titik dekatnya. Jadi kalau bendanya semakin dekat ke mata dia juga semakin kesulitan untuk melihatnya. Jadi untuk dewasa atau yang biasa kita gunakan dalam menyelesaikan persamaan fisika itu 25 cm. Dan titik jauhnya tidak terhingga. Untuk mencari kekuatan lensa mata itu P, dia dilambangkan sebagai P, itu kekuatan mata. Itu hasilnya diperoleh dari 1 per titik fokusnya. Oke. Ini ada 4 penyimpangan penglihatan ya, atau gangguan dalam penglihatan kita. Jadi gangguan penglihatan ini muncul akibat kegagalan lensa mata melakukan penyesuaian untuk mendapatkan bayangan yang fokus. Jadi mata normal kita itu memiliki kekuatan lensa sampai kurang lebih 25 cm. Sedangkan pada mata yang mengalami penyimpangan atau gangguan itu bisa lebih atau kurang. Jadi itu titik dekatnya ya, jadi titik jauhnya juga itu bisa juga bermasalah gitu. Jadi dalam gangguan penglihatan ada 4 yang biasa kita bahas. Ada miopi, ada hipermetropi, ada astigmatis, ada tanggap warna gitu. Jadi yang pertama miopi. Oke, ini gangguan gangguan mata miopi dimana P dan R-nya itu terlalu kecil. Jadi kekuatan lensa P-nya itu terlalu kecil, jadi kekuatan lensa kita terlalu kecil dan R-nya juga terlalu kecil. Terus yang kedua, miopi itu dapat juga disebabkan karena bentuk mata kita terlalu lonjong atau lensanya terlalu cembung gitu, sehingga fokusnya terbentuk di depan retina. Jadi dia tidak tepat di retina tapi jatuhnya itu di depan retina. Jadi karena mata kita yang terlalu lonjong atau terlalu cembung. Seperti ini ya, matanya terlalu lonjong jadi ininya terlalu cembung gitu. Terus yang ketiga, penderita miopi lensa matanya terlalu kuat, panjang fokus lensa matanya kecil
dan bentuk matanya terlalu memanjang. Itu sama juga tadi, dia terlalu melonjong gitu. Jadi lensa matanya terlalu kuat, terus panjang fokus karena akibat panjang fokus lensa mata yang kecil dan bentuk matanya terlalu panjang. Untuk orang yang mengalami miopi, dia menggunakan kacamata dengan kekuatan lensa negatif. Jadi lensanya negatif untuk penderita miopi. Jadi dia pakai lensa negatif. Tadi lensa negatif untuk kacamata, untuk lensa apa? Cembung atau cekung? Oke, ada yang ingat? Oke, ada yang menderita miopi di sini. Pakai kacamata apa kalian? Cekung, Bu. Iya, cekung ya. Oke, ini mereka pakai kacamata lensa cekung. Jadi persamaan untuk menghitung kuat lensanya hampir sama dengan persamaan cermin yang tadi. Jadi P-nya sama dengan 1/F, jarak fokusnya. Ini kekuatan lensanya, P-nya itu kekuatan lensa. Terus untuk mencari 1/F-nya itu sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Jadi 1 fokusnya sama dengan 1 jarak benda tambah 1 jarak bayangan. Oke, itu untuk miopi. Selanjutnya ada yang namanya hipermetropi. Jadi penderita hipermetropi ini lensa matanya terlalu lemah. Jadi panjang fokus lensa matanya itu besar dan bentuk matanya terlalu pendek atau pipi ya. Untuk matanya terlalu pipi atau pendek. Jadi kalau tadi miopi dia lonjong, ini dia pendek gitu. Jadi kacamata ini kalau apa ya? Untuk penderita hipermetropi dia menggunakan kacamata lensa positif atau kacamata cembung. Terus persamaannya juga sama seperti yang tadi, P-nya itu 1/F sama dengan 1/F untuk mencari kekuatan lensanya. Terus untuk mencari jarak bayangan ataupun jarak bendanya kita bisa menggunakan persamaan 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Itu untuk hipermetropi. Oke, selanjutnya ada astigmatis. Jadi ini untuk astigmatis, dia fokus lensa matanya terganggu pada arah tertentu dan dikoreksi dengan lensa silinder. Kalau tadi pakai lensa cekung dan cembung, ini pakai lensa yang sifatnya silindris. Oke, yang tadi kita sudah bahas ya, 2 jenis lensa. Ada yang lensa cekung dan cembung dan ada lensa silindris. Jadi untuk kasus astigmatisme itu ada 5 macam kasusnya. Yang pertama itu astigmatismus mesepius simplex. Jadi yang A ini yang seperti itu. Terus yang kedua hipermetropicus simplex, ini bisa menjadi tugas kalian cari apa ini maksudnya semua dengan gambarnya gitu. Terus ada yang ini, yang bagian C, terus ada yang bagian D dan ada bagian E. Jadi nanti kalian bisa cek Google Classroom. Jadi nanti tugasnya ada tentang biooptik dan ada tentang hemostatis. Jadi ada 2 nanti. Oke, jadi itu jadi tugas kalian ya, silakan nanti kalian cari. Oke, selanjutnya ada tanggap warna. Jadi tanggap warna itu ya ini sebenarnya tidak bisa dikatakan juga sebagai gangguan. Jadi yang pertama ada 2 jenisnya. Yang pertama kon ini adalah sel kerucut. Dia jumlahnya sekitaran 6,5 juta di mata kita dan bersifat fotopik. Jadi dia berguna untuk mengenal warna tetapi tidak terlalu peka cahaya gitu. Jadi ini kon. Jadi sel-sel ini terletak di fovea centralis. Jadi tadi ada di belakang mata, di dekat retina. Terus sel-sel kerucut itu terdiri atas sel yang sensitif biru. Jadi dia sensitif dengan warna biru, panjang gelombangnya sekitar 400 sampai 500 nanometer dikali 10 pangkat 9 meter ya. Terus memiliki rentang sensitivitas pada warna ungu, biru, hijau dengan panjang gelombang yang sekitaran 450 sampai 675. Terus rentang sensitivitas biru, hijau, kuning, orange, merah dan merahnya lagi itu sekitar 630 sampai 760 nanometer. Dia juga sensitif seluruh gel cahaya. Jadi dia paling sensitif terhadap warna merah dan kemerahan. Jadi tanggap warna itu tidak bisa kita katakan gangguan ya. Jadi kalau dia gangguan berarti dia memiliki sel kerucut yang
banyak atau sedikit ya. Jadi jumlah normalnya itu sekitaran 6,5 juta tuh. Jadi kalau dia lebih atau kurang dari itu, maka dia bisa lebih sensitif terhadap warna tertentu dan dia bisa kurang sensitif terhadap satu warna tertentu gitu. Terus ada namanya, ini tadi sel kon atau sel kerucut, terus ada namanya sel batang gitu atau rod. Sel batang ini jumlahnya sekitaran 120 juta. Jadi sifatnya dia skatopik, jadi pekat cahaya dan letaknya tidak merata gitu. Oke, jumlah sel batang ini menentukan respon adaptasi terhadap suasana gelap dan terang. Jadi berapa sel batang itu jumlahnya itu menentukan bagaimana respon kita untuk bagaimana mata kita merespon untuk beradaptasi dalam suasana yang gelap ataupun terang. Jadi saat berpindah dari ruang gelap ke ruang terang, mata kita tidak terlalu banyak masalah ya. Kalau dari gelap ke terang itu tidak bermasalah, tapi karena proses penurunan kepekaan cahayanya berlangsung cepat. Jadi stimulus cahaya mengakibatkan pemecahan rhodopsin sehingga konsentrasinya turun. Jadi kalau kita dari ruangan gelap, dari suasana yang gelap ke suasana yang terang, itu mata kita tidak terlalu bermasalah, dia langsung bisa gitu. Responnya cepat, jadi dia langsung bisa melihat jadi mata kita itu bisa langsung beradaptasi dengan menutup atau mengecilkan lebar pupil kita sehingga cahaya yang masuk itu lebih sedikit gitu. Jadi responnya berlangsung cepat. Tapi penyesuaian dari tempat yang terang ke tempat yang gelap itu membutuhkan waktu sedikit lebih lama gitu. Karena pembentukan rhodopsin atau rodnya itu berlangsung perlahan. Jadi pembentukan sel batangnya ini berlangsungnya perlahan. Jadi itu yang biasa kalian rasakan. Jadi misalnya kalian dalam keadaan terang terus tiba-tiba mati lampu, pertama kali pas detik pertama mati lampunya itu pasti semuanya terasa gelap sekali, kita tidak bisa melihat apa-apa. Tapi lama kelamaan mata kita mulai mengatur kondisinya, mulai membentuk rhodopsin sehingga kita bisa melihat lebih walaupun dalam keadaan gelap biasanya kalian bisa melihat bayangan-bayangan yang terbentuk dari benda-bendanya. Jadi bisa memperkirakan tempat-tempat benda itu di mana gitu, walaupun tidak terlihat secara jelas pada saat terang, tapi kita bisa membayangkan bendanya itu bagaimana. Jadi kalian pasti pernah merasakannya gitu. Oke, jadi kalau dia dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, ternyata itu diakibatkan walaupun pupil kita juga lama membesarnya, walaupun pupil kita sudah beradaptasi untuk membesar untuk menangkap cahaya lebih banyak, ternyata selain itu kita juga membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk membentuk sel batang gitu. Jadi kepekaan retina itu meningkat jadi 1000 sampai 100.000 kali dalam beberapa menit gitu. Jadi dalam beberapa detik atau menit kita akhirnya bisa lebih peka terhadap sinar gitu, atau dalam suasana gelap maupun terang, karena mata kita sudah mulai membentuk sel batang atau rod. Oke, ini untuk tangkap warna. Sorry, kita tadi sampai mana? Oke, jadi untuk memeriksa mata itu ada beberapa alat yang bisa digunakan. Jadi pemeriksaan mata itu biasanya dilakukan pada bagian dalam, atau memeriksa daya fokusnya, atau kelengkungan korneanya gitu. Jadi ada beberapa alat di sini yang biasa digunakan. Ada namanya ophthalmoscope, yaitu dia mengetahui fundus okula atau retina atau pembentukan darahnya. Jadi ini untuk melihat bagaimana retinanya. Terus ada retinoskop, ini untuk pemfokusan pada retina. Jadi ini kita mau lihat bagaimana fokus pada retinanya, terus bagaimana pengaruhnya terhadap lensanya gitu. Terus ada keratometer, itu kelengkungan kornea. Jadi dia memeriksa kelengkungan kornea kita untuk mengukur berapa ukuran lensa yang kita pakai gitu. Jadi biasanya ini mengukur kontak lens. Jadi sebelum mengetahui ukuran kontak lens atau kacamata yang kita pakai, kita mengukur kelengkungan kornea dulu. Terus ada tonometer, ini tekanan okuler untuk mengukur tekanan okulernya. Terus pupilometer, ini untuk mengukur diameter pupil kita. Terus ada lensometer, ini untuk mengukur kekuatan lensanya gitu. Oke. Sorry, selesai. Oke, selanjutnya kita, karena ini masih bioptik ya, pembahasannya juga masih tentang cahaya gitu. Jadi sumber cahaya itu dapat natural,
dia dapat bersifat natural, dia juga bisa artifisial. Jadi kalau natural itu seperti cahaya matahari atau cahaya matahari itu natural, terus artifisial itu ya berarti yang bisa kita buat seperti lampu dan sebagainya. Jadi sumber cahaya itu dapat natural dan artifisial yang kualitasnya dapat diukur dengan satuan tersendiri menggunakan alat fotometer. Jadi cahaya juga itu ternyata kekuatannya bisa diukur ya. Jadi untuk mengukur kekuatan cahaya itu namanya fotometri. Itu nama alat untuk mengukur kekuatan cahayanya. Terus kuat cahaya itu dilambangkan sebagai kandela atau CD seperti ini. Ini termasuk juga besaran pokok dalam fisika. Dia merupakan kuat cahaya atau kandela. Terus harus cahaya juga bisa diukur. Ini fluxnya ya. Terus dia bentuknya atau satuannya itu cahaya per waktu atau lumen gitu. Ternyata cahaya juga bisa diukur gitu. Ada juga kuat penerangan itu E, dia itu E nya itu sama dengan F per A. Oke, dia sama E nya itu sama dengan F per A, dia lumen per meter kuadrat atau luxnya. Terus ada juga terang cahaya, yaitu I per A, itu terang cahaya dilambangkan sebagai E, dia sama dengan kuat cahaya dibagi A atau luasnya, luas penampangnya itu sama dengan kandela per centimeter kuadrat atau kandela per meter kuadrat, tergantung luas penampangnya itu pakai meter atau sentimeter gitu. Tapi kalau dalam satuan internasionalnya dia dalam bentuk kandela per centimeter kuadrat atau stil. Oke, itu untuk cahaya. Ini slide terakhir ya untuk biooptik. Oke, penggunaan sinar gitu. Jadi kita sempat bahas sinar sepertinya di termofisika karena sinar itu tidak jauh-jauh dengan panas gitu. Jadi ada ini penggunaan sinar tampak. Jadi yang pertama dia digunakan dalam transluminasi atau pemanfaatan transmisi cahaya melalui jaringan tubuh. Jadi ada pemotorotoraks atau testis atau payudara, ini biasanya penggunaan transmisi cahaya melalui jaringan tubuh ya. Terus ada endoskop, itu dia melihat ruang dalam tubuh. Jadi sebenarnya terus ada sistoskop, dia memeriksa struktur kandung kencing. Terus ada protoskop, dia memeriksa struktur rektum. Terus ada bronkoskop, dia bronkus ya, dia memeriksa bronkus kita. Terus ada sinar ultraviolet untuk sterilisasi atau pembentukan vitamin D atau pigmentasi. Jadi mungkin ada yang sudah mengerjakan tugas individunya. Di situ juga ada tentang pemeliharaan alat-alat fisika. Jadi ada juga pemeliharaannya itu dengan cara sterilisasi. Itu sterilisasi bisa dilakukan dengan ada berbagai hal ya untuk mensterilisasi alat, bisa melakukannya dengan alkohol atau air biasa atau dicuci juga dengan secara biasa. Ternyata sinar ultraviolet juga bisa digunakan untuk mensterilisasi, entah itu mensterilisasi alat ataupun benda lainnya gitu. Ini sinar ultraviolet juga bisa untuk pembentukan vitamin D. Jadi di negara-negara yang dingin ya, seperti di Eropa Utara yang kayaknya tidak pernah ketemu matahari gitu. Jadi musim dinginnya lebih panjang dari musim panasnya, atau malam harinya itu lebih panjang daripada siangnya. Jadi mereka jarang terkena matahari gitu, jarang terkena sinar matahari atau vitamin D. Jadi biasanya orang-orang Indonesia, orang-orang kita yang seperti kita yang terbiasa dengan cuaca tropis dengan matahari yang cukup, jika tinggal di tempat apa ya, di negara-negara Eropa Utara yang lumayan dingin, itu biasanya kita mengalami ada sindrom ya, dimana sindromnya itu merupakan penyakit yang diakibatkan karena kurangnya tubuh kita menyerap sinar matahari. Jadi untuk mengatasinya, ini biasanya sindromnya dapat mengakibatkan stres dan lain-lain gitu. Jadi untuk mengatasinya ada namanya terapi sinar ultraviolet. Jadi terapi sinar ultraviolet ini dikhususkan supaya tubuh kita dapat membentuk vitamin D, karena kalau di negara yang kurang mendapat sinar matahari itu mereka juga tidak dapat membentuk vitamin D, maka diberikan terapi sinar ultraviolet ini. Oke. Terus dia juga berfungsi untuk pigmentasi.
ada inframerah untuk diaterma, ada termogram, dan untuk fotografi pupil. Jadi inframerah itu bisa digunakan untuk fotografi pupil kita yang ada di mata gitu. Ada sinar biru untuk pengobatan jaundice. Oke ya. Terus ada laser, ini laser bisa digunakan untuk beberapa pengobatan tertentu. Terus di sini juga kita bisa masukkan ya, seperti yang kita bahas di termofisika, bahwa sinar-sinar ini juga bisa digunakan dalam terapi radiasi untuk penyakit kanker gitu. Oke, ini untuk penggunaan sinar. Ada pertanyaan untuk materi biooptik sebelum kita masuk ke materi selanjutnya? Oke, kalau tidak ada saya stop share ya. Oke, suara saya masih jelas? Jelas, Ibu. Jelas. Suara tak. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Apa ya? Hemostatis. Homeostatis. Oke, slide-nya sudah kelihatan? Iya, Bu. Kelihatan, Ibu. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi homeostatis. Jadi homeostatis itu adalah kemampuan sistem fisiologi. Oke ya, loading barangkali. Homeostatis itu adalah kemampuan sistem fisiologis tubuh kita untuk mempertahankan keadaan lingkungan di dalam tubuh agar tetap stabil. Jadi ini kemampuannya untuk mempertahankan kondisi di dalam tubuh kita itu untuk tetap stabil. Jadi dengan stabilnya kondisi dalam tubuh atau tubuh kita itu tetap dengan stabilnya tubuh kita itu dia menjamin kelangsungan hidup sel-sel tubuh. Jadi kalau tubuh kita stabil, dia bisa menjamin panjangnya kehidupan dari sel-sel tubuh kita. Jadi hemostatis ini apa ya, contohnya seperti saat kalian berkeringat gitu. Itu salah satu contoh bagaimana fisiologi dalam tubuh kita mempertahankan kondisi tubuh kita. Jadi kalau saat kita berkeringat itu berarti panas tubuh kita itu meningkat gitu. Untuk mengembalikan panas tubuh kita ke kondisi yang normal, maka kelenjar-kelenjar dalam kulit kita itu mengeluarkan keringat. Di situ pengeluaran keringat, kalian kayak kehabisan nafas saat ini kepanasan ya. Kalau kepanasan itu terus kalian kulit kita mengeluarkan keringat, itu salah satu bentuk bagaimana cara tubuh kita mempertahankan agar suhu tubuh yang panas itu menjadi kembali menurun dan kembali menjadi normal. Itu salah satu bentuk hemostatis gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, jadi ini apa ya? Ini apa ya? Mana ini gambar pulpen. Oke, jadi ini adalah diagram dari proses hemostatis. Jadi sel kita itu membentuk sistem tubuh, terus dalam mempertahankan kondisinya, dia membentukkan proses hemostatis gitu. Jadi fisiologi kita untuk mempertahankan keadaannya, dia membentukkan proses hemostatis ini. Jadi hemostatis ini yang akan penting bagi kehidupan sel kita. Jadi itu terus berlanjut menjadi suatu siklus, sehingga sel tubuh kita akan tetap hidup dan membentuk sistem tubuh yang baru, atau mempertahankan sistem tubuh kita. Jadi yang pertama yang perlu kita tahu tentang homeostatis itu, jadi organisme unisel itu tidak dapat bertahan hidup dalam lingkungan yang berubah-ubah karena memiliki sedikit atau hampir tidak memiliki mekanisme perlindungan terhadap lingkungannya. Jadi kalau makhluk hidup yang hanya memiliki satu sel, itu dia tidak dapat bertahan hidup dengan lingkungan yang berubah-ubah. Jadi kalau lingkungannya berubah sedikit saja, itu
untuk unisel, untuk organisme yang satu sel atau dia bersel tunggal, itu dia bisa saja langsung mati gitu, karena organisme unisel itu tidak memiliki atau dia sedikit atau hampir tidak punya mekanisme perlindungan terhadap lingkungannya. Jadi dia tidak punya cara untuk beradaptasi terhadap lingkungan barunya itu kalau organisme dia adalah organisme unisel. Sedangkan kalau kita manusia itu merupakan organisme yang multisel. Kita terdiri dari berbagai macam sel yang membentuk jaringan dan membentuk organ itu. Jadi kita merupakan organisme multisel. Sifat kita itu kompleks tuh. Terus seperti manusia. Jadi kita itu dapat hidup di lingkungan yang berubah-ubah karena kita memiliki kemampuan mempertahankan lingkungan gitu. Jadi kita punya kemampuan untuk mempertahankan bagaimana lingkungan di dalam atau bagaimana sel-sel tubuh kita itu tetap berada dalam kondisi yang normal gitu. Jadi karena sifat ini, karena kemampuan ini, kita dapat melindungi sel-sel di dalam tubuh dari perubahan lingkungan luar sehingga menjamin kehidupan atau menjamin kelangsungan hidup sel-sel tersebut. Jadi karena kita untuk organisme multisel yang kompleks itu, dia memiliki kemampuan untuk mempertahankan lingkungannya sehingga dia dapat melindungi sel-sel dalam tubuhnya dari pengaruh lingkungan luar. Jadi sel-sel dalam tubuh itu dapat bertahan hidup. Itu untuk perbedaan antara organisme unisel dan multisel dalam melakukan proses homeostatis. Oke, dalam Claude Bernard di penelitiannya di 1859 dia menyebutkan bahwa pentingnya lingkungan dalam yang stabil. Jadi dengan mempertahankan lingkungan di dalam tubuh kita, lingkungan dalam yang stabil, itu organisme multisel seperti kita dapat hidup bebas di lingkungan yang bervariasi. Jadi kita perlu lingkungan internal lingkungan kita yang stabil sampai kita dapat mempertahankan bagaimana kita dapat hidup dalam situasi atau kondisi lingkungan yang baru atau berbeda gitu. Jadi kita harus pandai-pandai beradaptasi. Oke, jadi menurut Walter Kamen ini upaya kita untuk mempertahankan keadaan lingkungan dalam stabil itu yang disebut sebagai homeostatis gitu. Dia adalah usaha kita untuk mempertahankan keadaan dalam tubuh kita itu tetap stabil, namanya homeostatis. Jadi homeostatis itu berasal dari dua kata. Kalau secara harfiah, secara bahasa dia berasal dari kata Yunani homeo yang berarti sama, dan statis yaitu mempertahankan atau tidak berubah-ubah ya. Jadi homeostatis itu adalah kondisi di mana kita mempertahankan keadaan kita untuk tetap sama atau tidak berubah. Oke, jadi ini beberapa peran sistem organ kita dalam mempertahankan keadaan dalam tubuh dalam melakukan proses homeostatis. Jadi homeostatis itu sangat penting karena sel tubuh hanya akan tetap hidup dan berfungsi efisien ketika kondisi internal dipertahankan dengan baik. Jadi sel tubuh kita itu akan tetap hidup dan berefisien kalau kondisi di dalam tubuh kita atau kondisi internal tubuh kita itu bertahan dengan baik, tidak berubah-ubah terus gitu. Jadi semua sistem organ dalam tubuh kita itu semuanya kecuali sistem reproduksi itu berkontribusi dalam mempertahankan homeostatis. Jadi selain sistem reproduksi, sistem organ yang lain itu punya peran masing-masing dalam mempertahankan keadaan dalam tubuh kita. Jadi ini adalah peran sistem organ dalam mempertahankan homeostatis. Itu sistem saraf, dia mengatur aktivitas muskular dan sekresi kelenjar. Jadi dari segala hal yang kita lakukan nanti saraf yang akan mengartikan apa yang harus dia lakukan untuk mempertahankan kondisinya gitu. Jadi dia mengatur muskular dan sekresi kelenjarnya. Terus ada sistem endokrin. Sistem endokrin ini mengatur proses metabolik melalui sekresi hormon. Jadi dia mengatur proses metabolik melalui sekresi hormon. Jadi dia melalui ini dia mempertahankan kondisi metabolis kita tetap atau tidak berubah gitu. Ada sistem muskular juga atau sistem organ muskular, ini berperan dalam menggerakkan tubuh dan terhadap termoregulator. Jadi biasanya kalau kita kedinginan itu tubuh bergetar sendiri. Ini biasanya kalau kalian kedinginan itu biasanya kita menggigil, tubuh itu bergetar sendiri tanpa kita perintah. Itu diakibatkan karena kita sedang mempertahankan tubuh kita agar kembali
gitu. Gerakan-gerakan dari otot itu atau saat kita menggigil itu menciptakan gesekan-gesekan yang dapat mengakibatkan panas gitu. Itu usaha tubuh kita untuk mengembalikan kondisi tubuh yang kedinginan menjadi kondisi yang normal. Jadi itu dilakukan oleh sistem muskular atau sistem otot kita. Terus ada sistem sirkulasi, dia mengangkut nutrien, oksigen, zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Jadi sistem sirkulasi ini kalau ada kita kelebihan nutrien atau oksigen atau maksudnya itu kelebihan ataupun sudah dipakai dan sisa-sisanya itu yang ini dikeluarkan melalui sistem sirkulasi, dikeluarkan karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Terus ada sistem respirasi atau sistem pernapasan, dia mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi dia mengatur bagaimana oksigen dan karbon dioksida kita itu di dalam paru-paru gitu. Jadi ini sistem respirasi, dia juga mengatur keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. Terus ada sistem gastrointestinal gitu. Ini sistem yang mencerna dan menyerap makanan untuk memberikan nutrisi kepada tubuh. Jadi yang diserap itu yang nutrisinya saja, yang lainnya dibuang ya kalau dia tidak berguna lagi. Oke, yang selanjutnya ada sistem renal. Ini mengeluarkan senyawa-senyawa produk yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh, mengatur volume dan tekanan darah, dan mengatur kesetimbangan asam basa. Jadi fungsinya banyak sekali. Jadi dia mengeluarkan senyawa yang tidak diperlukan, dia mengatur volume dan tekanan darah, dia juga mengatur keseimbangan asam basa di dalam tubuh kita. Oke, itu sistem organ yang ternyata semua sistem organ dalam tubuh kita ini bekerja terus untuk mempertahankan kondisi tubuh kita agar tidak berubah atau tetap sama gitu, kecuali sistem reproduksi. Oke, jadi ini diagram proses terjadinya hemostatis. Jadi hemostatis itu terjadi karena adanya komunikasi antar sel. Jadi komunikasi antar sel itu yang menjadi media bagaimana fungsi sel atau organ tubuh kita bekerja. Jadi yang pertama itu pengendalian paling sederhana itu terjadi secara lokal. Ini namanya intrinsik. Jadi ini komunikasinya antar sel yang berdekatan. Jadi dia berkomunikasi antar sel-sel yang berdekatan. Jadi antar sel yang berdekatan itu melakukan komunikasi untuk melihat ya bagaimana apa yang harus sel tubuh itu lakukan atau organ itu lakukan untuk mempertahankan kondisinya. Jadi ini intrinsik, dia cuma berlaku untuk antar sel yang berdekatan. Terus ada yang namanya sistem ekstrinsik. Ekstrinsik itu dia lebih kompleks dan dia kemungkinan dia itu bisa terjadi melalui salat refleks kita. Dia melibatkan lengkung refleks atau sistem saraf kita, dan dia juga melibatkan sistem endokrin atau pengaturan umpan balik. Oke, ini untuk kasus hemostatis yang lengkung refleks ini akan menjadi salah satu tugas kalian juga. Nanti kalian cek di Google Classroom. Nanti kalian disuruh menjelaskan tentang lengkung refleks itu apa. Oke, jadi ini salah satu diagram terjadinya proses homeostatis. Jadi ada perubahan lingkungan dalam atau luar, terus dia diterima oleh reseptor, terus sinyalnya diartikan, dimasukkan ke pusat integram sistem saraf, terus kalau sinyalnya eferen dia dijadikan efektor, terus menghasilkan suatu respon gitu. Kalau dia prosesnya seperti ini, dia berarti sudah melewati sistem saraf. Ini adalah proses ekstrinsik gitu. Nah, kalau prosesnya yang ini dari pusat integrasi sistem endokrin terus langsung menuju ke sinyal eferen, terus dimasuk ke efektor, terus memberikan respon, itu yang terjadi antar sel saja, dia intrinsik. Oke, itu untuk homeostatis. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Oke, jadi di homeostatis itu terjadi dua mekanisme. Jadi ada namanya
mekanisme umpan balik negatif dan ada namanya mekanisme umpan balik positif gitu. Jadi kalau mekanisme umpan balik negatif, dia memberikan respon yang kebalikannya dari kondisi awal. Jadi dari rangsangan awal terus dia memberikan respon, terus siklusnya dia umpan balik negatif gitu. Jadi kalau awalnya dia kepanasan, dia akan memberikan respon di mana kalau suhunya meningkat, dia akan memberikan respon di mana responnya itu akan mengakibatkan suhunya menjadi menurun. Itu merupakan salah satu contoh dari siklus umpan balik negatif gitu. Sampai kondisinya menjadi normal sehingga responnya berhenti. Sedangkan umpan balik positif itu dia memberikan rangsangan yang sama ya, atau respon yang sama. Jadi yang pertama rangsangan awalnya, terus responnya, terus diberikan siklus umpan balik positif, maka dia akan memberikan rangsangan yang sama. Jadi kalau awalnya meningkat, dia rangsangannya juga atau responnya itu juga akan meningkat gitu. Jadi ini proses umpan balik positif ini bisa berhenti kalau ada faktor luar yang menghentikannya. Kalau tidak ada, dia akan bergerak seperti siklus. Dia akan terus positif terus bertambah gitu. Jadi dia akan berhenti kalau ada faktor luar yang menghentikannya. Oke, mungkin lebih jelasnya kita jelaskan ya seperti ini. Jadi ada dua. Jadi pertama umpan balik negatif atau negative feedback. Jadi pada umpan balik negatif itu perubahan suatu faktor dikontrol secara hemostatis akan memicu respon yang berupaya untuk memulihkan faktor tersebut ke normal dengan menggerakkan faktor ke arah yang berlawanan dari perubahan awalnya. Jadi yang pertama misalnya ini ya. Oke, kita mulai dari sini. Jadi ini pertama variabelnya ada kadar glukosa dalam darah. Dia masih kadar glukosa dalam darah itu masih normal gitu. Terus kemudian tiba-tiba atau karena penyebab tertentu kadar glukosa dalam darah kita, dalam darah normal itu mulai terganggu. Jadi apa yang perlu kita lakukan itu adalah apa yang terjadi itu adalah peningkatan kadar gula darah. Jadi kadar gula di dalam darah kita itu meningkat. Jadi dia terganggu diakibatkan karena peningkatan kadar gula dalam darah gitu. Nah, karena ada kejadian seperti ini, karena darah kita sudah terganggu, tidak normal lagi, dia kadarnya ternyata meningkat dalam darah, maka akan disampaikan ke reseptor. Jadi ada sel beta pankreas di sini. Jadi sel beta pankreas kita ini akan mempengaruhi pusat integrasi, atau sel beta pankreas ini akan mempengaruhi pusat integrasinya. Jadi sampai si sel beta pankreas akan melakukan pelepasan insulin ke dalam pembuluh darah. Jadi dia meningkat, peningkatan kadar gula darah itu mengakibatkan sel beta pankreas akan melepaskan insulin ke dalam pembuluh darah kita. Jadi kalau kalian tahu insulin itu gula juga. Jadi biasanya kalau ada orang yang jadi insulin itu biasanya digunakan untuk obat bagi orang yang diabetes. Jadi kalau ini untuk pelepasan insulin, itu dia melepaskan insulin ke dalam pembuluh darah. Jadi pelepasan insulin itu akan mengakibatkan, jadi efeknya itu akan mengakibatkan hati dan sel lainnya akan mengambil gula di dalam darah kita. Jadi karena sudah dikasih insulin, maka hati dan sel-sel yang lain akan mengambil gula atau akan mengambil gula yang ada di dalam darah tersebut. Karena sudah diambil gulanya, kan tadi gulanya meningkat ya, jadi akhirnya mereka menambahkan atau hati dan sel-sel lain itu mengambil gula yang meningkat itu di dalam darah kita, sampai kadar glukosa dalam darah kita itu mengalami penurunan. Jadi karena glukosa itu masuk ke dalam sel-sel, ke dalam hati, ke dalam sel-sel yang lain, akhirnya kadar glukosa dalam darah kita itu akan mengalami penurunan. Jadi kalau dia menurun, dia akan menurun dan berhenti pada saat kadar glukosa kita kembali dalam kondisi normal. Jadi kalau dia sudah kembali dalam kondisi normal, maka proses ini akan terhenti gitu. Ini untuk proses umpan balik negatif, untuk pengaturan kadar glukosa dalam darah. Jadi ada juga ya, ini salah satu juga contoh untuk umpan balik negatif. Jadi yang pertama yang terjadi itu
suhu tubuhnya meningkat. Jadi suhu tubuh manusia ini meningkat, terus akhirnya dia diterima oleh sensor-sensor, terus diartikan oleh pusat termoregulatori dari otak kita. Jadi dia dari pusat panas di otak kita ini, dia mengcompare bagaimana harusnya panas yang normal dengan panas yang sekarang ada gitu. Jadi setelah dia melihat ternyata panasnya meningkat, dia memberikan output kepada jaringan-jaringan kulit kita atau di jaringan darah kita. Jadi di jaringan kulit kita itu dia mengeluarkan keringat, jadi ada pembentukan keringat, terus pembuluh darah veselnya pokoknya dia diberikan keringat, darahnya juga mengecil atau meningkat, terus ada juga pengaruh dari ototnya gitu. Jadi setelah mengeluarkan keringat, kita ambil mengeluarkan keringatnya saja. Jadi setelah mengeluarkan keringat, maka karena keringat yang keluar itu karena adanya keluar yang keringat itu, maka akan menyebabkan suhu tubuh kita akan menurun gitu. Oke, jadi akhirnya suhu tubuh akan menurun sampai ke kondisi normal. Setelah mencapai kondisi normal, maka prosesnya akan berhenti gitu. Sama seperti yang tadi, itu untuk umpan balik negatif. Selanjutnya, ini juga masih umpan balik negatif ya. Ini juga sama seperti yang tadi, proses yang sama untuk yang tadi, tapi dijelaskan lebih jelas pada outputnya. Jadi ini pada outputnya itu bisa terjadi, efektornya itu bisa terjadi kelenjar keringat yang memproduksi keringat, meningkatkan produksi keringat. Jadi kelenjar keringatnya meningkatkan produksi keringat. Ini kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi dia temperaturnya meningkat, ini temperaturnya menurun ya. Jadi dengan temperatur menurun itu diartikan dalam 3 output, ada 3 efektor yang akan diakibatkan dari temperatur yang menurun setelah diartikan oleh sistem saraf otak kita. Jadi yang pertama itu pada kelenjar keringat, dia akan memproduksi lebih sedikit atau menurunkan produksi kelenjar keringat. Jadi kita tidak berkeringat kalau suhu tubuh kita menurun. Terus ini adalah jaringan darah dalam kulit kita itu dia akan menurun. Jadi aliran darahnya itu akan menurun gitu. Kecepatan aliran darahnya akan menurun. Terus otot-otot kita akan mengalami yang namanya menggigil. Jadi ada gesekan yang terjadi saat kita menggigil, itu ada gesekan yang terjadi sampai dia meningkatkan panas gitu. Jadi dari sini panas yang hilang dan panas yang meningkat itu akan mengembalikan body temperatur kita ke semula, atau akan meningkatkan body temperatur kita gitu. Jadi karena ini sweat productionnya menurun, terus blood flow-nya juga menurun, sehingga panas yang hilang juga akan menurun gitu. Jadi panas yang menghilang menurun, ini panasnya akan meningkat, jadi akan mengakibatkan temperatur atau suhu tubuh kita meningkat gitu. Oke, sorry ya, ini anak-anak di depan rumah saya sepertinya lagi takbiran gitu. Oke, mungkin Ya, Bu. semoga tidak terdengar ya sampai di sana. Oke, selanjutnya ini mengakibatkan body temperatur kita meningkat. Jadi ini feedbacknya negatif. Jadi temperatur yang awalnya menurun itu mengakibatkan dengan proses homeostatis akan mengakibatkan temperatur tubuh kita meningkat. Terus dia akan terus berlangsung sampai kondisi tubuh kita kembali menjadi normal gitu, sampai dia berhenti. Ini namanya negative feedback. Semoga ini kita sudah masuk ke umpan balik positif. Oke, jadi selain umpan balik negatif, ini negative feedback tadi, ada namanya juga positive feedback. Jadi kali ini memberikan rangsangan atau menghasilkan output yang berbanding lurus atau searah dengan kondisi awalnya. Jadi kalau pada umpan balik positif, perubahan pada variabel itu terkontrol, memicu respon yang mendorong ke arah yang sama seperti awal. Jadi kalau tadi dia mendorong ke arah yang berlawanan, ini mendorong ke arah yang sama dari awal. Jadi perubahan seperti
mendorong ke arah yang sama seperti awal perubahan sehingga perubahan semakin kuat. Jadi dari awalnya tinggi mungkin akan menjadi semakin tinggi. Tapi kalau dalam kasus temperatur yang meningkat atau menurun itu tidak akan terjadi umpan balik positif ya. Jadi umpan balik positif itu jarang sekali terjadi dalam tubuh kita. Jadi dia jarang terjadi. Namun umpan balik ini juga berperan penting dalam keadaan tertentu. Seperti pelepasan oksitosin yang semakin banyak dengan semakin besarnya tekanan pada serviks. Jadi umpan balik positif itu biasa terjadi saat perempuan atau wanita sedang melakukan proses melahirkan. Jadi dia pelepasan oksitosinnya gimana ya? Jadi pelepasan oksitosinnya itu akan semakin banyak sehingga dia akan memberikan tekanan yang lebih besar kepada serviks. Jadi yang pertama itu kepala fetus mendorong ke arah serviks. Jadi ada dorongan dari kepala bayinya ke arah serviksnya, dari serviks ibunya. Jadi dari sini karena kondisi serviksnya ini terganggu, jadi ada yang dorong, ada gaya yang diberikan dari luar di serviksnya, maka sinyal saraf dari serviks itu mengirimkan sesuatu ke otak gitu. Dia menyampaikan kepada otak kayak ada gangguan yang terjadi gitu. Ada yang mendorong-dorong serviks saya. Sampai yang ketiga, otak itu mulai menstimulasi kelenjar pituitari untuk mensekresikan oksitosin. Jadi kelenjar ini yang akan mensekresikan oksitosin. Jadi dia akan melepaskan oksitosin yang lebih banyak gitu. Dari otak ini setelah oksitosin dilepaskan itu oksitosin akan dibawa oleh pembuluh darah ke uterus. Jadi tahap keempatnya itu oksitosinnya akan dibawa ke uterus. Terus yang tahap kelima, oksitosin ini akan menstimulasi kontraksi uterin dan mendorong fetus ke serviks. Jadi oksitosinnya ini akan membantu serviks atau mendorong fetusnya itu ke serviks. Jadi mereka akan semakin mendorong semakin cepat di sini karena oksitosin yang terus meningkat. Jadi karena ada oksitosin yang meningkat, terus umpan balik positifnya itu kembali meningkatkan oksitosin sampai si fetus atau bayinya ini keluar dengan cara yang normal atau dilahirkan dengan cara yang normal. Itu proses homeostatis umpan balik positif pada uterus ini atau pada serviks ini akan berhenti saat bayinya sudah keluar atau tidak ada dorongan lagi yang terjadi pada serviks. Itu untuk mekanisme umpan balik positif. Oke, ada pertanyaan untuk umpan balik negatif dan umpan balik positif sebelum kita melanjutkan ke CS. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Oke, jadi homeostatis itu pada dasarnya adalah hal yang dilakukan untuk menstabilkan cairan di sekitar sel-sel organisme multisel. Jadi sebenarnya fungsi homeostatis itu untuk menstabilkan cairan di sekitar sel-sel kita. Cairannya itu namanya cairan ekstrasel atau CIS. Itu merupakan interface antara sel dan lingkungan luar. Jadi ada CIS ya. Jadi CIS-nya itu merupakan penghubung kita atau penghubung kita antara si sel ini dengan lingkungan luarnya. Jadi sel-sel tubuh kita itu selain harus basah, dia juga harus pula mengandung zat-zat tertentu dalam kadar tertentu demi kelangsungan proses-proses dalam sel. Jadi sel itu harus selalu basah dan dia mengandung beberapa zat tertentu dengan kadar yang tertentu juga. Jadi itu semua dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan proses-proses dari sel itu sendiri. Jadi parameter dari CIS atau cairan ekstrasel yang harus dipertahankan dalam proses homeostatis itu adalah kadar nutrien. Jadi kadar nutrien dalam CIS ini juga harus dipertahankan dalam proses homeostatis. Yang kedua adalah kadar oksigen dan kadar karbon dioksida. Terus ada kadar sisa metabolisme. Terus pH-nya juga harus dipertahankan, apakah pH-nya dalam kondisi asam atau basa. Terus yang kelima, kadar air, garam, dan elektrolit lainnya. Jadi ini juga harus mempertahankan kadar air dan garamnya. Terus suhunya juga harus dipertahankan.
volume dan tekanannya juga harus dipertahankan. Jadi selain selnya harus dalam kondisi yang basah, beberapa sel juga harus tetap memiliki kadar nutrien yang seimbang, oksigen dan karbonnya juga seimbang, sisa-sisa metabolisme juga seimbang, pH-nya seimbang, kadar air dan garamnya seimbang, suhunya dan volume tekanannya juga seimbang. Jadi kalau parameter-parameter ini tidak sesuai dengan tuntutannya atau kadarnya, jadi itulah yang mengakibatkan sel-sel tersebut melakukan proses homeostatis untuk mempertahankan atau menstabilkan cairan-cairannya dalam kondisi yang stabil atau sama gitu, atau tidak berubah. Jadi kompensasi dari proses homeostatis ini ada dua. Jadi kalau homeostatisnya berhasil, maka kondisi kita akan kembali ke semula gitu. Jadi kondisi kita akan menjadi normal, sehat. Jadi kalau proses itu berhasil, homeostatis untuk mempertahankan kondisi dalam tubuh kita tetap seimbang atau tetap sama itu berhasil, maka kita akan kembali dalam kondisi yang normal atau sehat gitu. Sedangkan kalau proses homeostatisnya ini tidak berhasil, maka ada beberapa hal yang dapat terjadi. Yang pertama adalah patofisiologi atau penyakit yang karena fisiologi, terus kalian bisa sakit atau bahkan bisa mengalami kematian gitu. Oke, jadi penyakit umumnya itu dibagi dalam dua kategori. Jadi kita itu sebenarnya sakit karena tubuh kita tidak mampu melakukan proses homeostatis atau gagal dalam melakukan proses tersebut. Jadi itulah penyebabnya kenapa kita sakit. Jadi sakit kita itu dibagi dalam dua kategori. Yang pertama, kegagalan internal beberapa proses fisiologi normal, dan ini berasal dari beberapa sumber eksternal seperti infeksi bakteri atau virus. Ini yang pertama, kalian bisa sakit karena penyebab dari lingkungan luar atau sumber-sumber eksternal yang dapat menyebabkan seperti mungkin infeksi bakteri yang cukup parah ataupun virus. Jadi ini salah satunya virus corona ya. Ini salah satu penyakit yang disebabkan karena faktor eksternal yang mengakibatkan faktor internal dalam tubuh kita itu bisa terganggu. Itu penyebab sakit yang pertama. Yang kedua, kita bisa sakit itu kalau kita tidak bisa mempertahankan homeostatis kita. Jadi kalau homeostatis tidak berhasil atau ada variabel-variabel dalam sistem homeostatis itu yang terganggu, itu dapat menyebabkan fungsi jaringan dan organ kita terganggu, yang dapat menyebabkan kita sakit atau bahkan mengakibatkan kematian. Jadi seperti ini diagramnya ya, jadi bagannya. Jadi organisme dalam homeostatis itu dapat mengakibatkan perubahan eksternal dan perubahan internal. Jadi perubahan internal, hasil dari perubahan internal ini dapat mengakibatkan kehilangan dalam proses homeostatis, sehingga dapat mengakibatkan proses homeostatis sehingga organismenya itu dapat ada dua kompensasi yang dapat terjadi pada organisme atau manusia itu. Yang pertama adalah bagaimana kalau homeostatisnya gagal, itu akan menyebabkan penyakit atau sakit atau kalau paling buruknya itu dapat menyebabkan kematian. Terus kalau kompensasinya sukses atau homeostatisnya berhasil, dia akan menyebabkan kondisi kembali ke kondisi normal atau sehat gitu. Oke, itu untuk kompensasi homeostatis. Jadi dalam aplikasi farmasinya, biasanya ini kalau farmasi itu dia berkaitan dengan obat-obatan ya. Jadi dalam aplikasi farmasi, obat-obatan yang biasanya kita minum atau kita gunakan itu untuk memberikan kesembuhan pada kita, itu semuanya dirancang atau mekanisme kerjanya itu dia membantu tubuh kita untuk mempertahankan homeostatis. Jadi kalau misalnya kita sudah terlalu lama sakit ya, sampai kita demam gitu, terus tubuh kita belum bisa mengembalikan kondisi kita menjadi tidak demam lagi, itu kita berarti itu ada kegagalan dari tubuh kita untuk melakukan homeostatis. Makanya kita meminum obat flu atau obat demam yang dapat membantu tubuh kita dalam mempertahankan homeostatisnya. Jadi
karena dia gagal melakukan mekanisme pengaturan sendiri, makanya kita minum obat untuk membantunya gitu. Ini contoh-contoh obatnya ya, ada angiotensin converting enzyme atau AC, dia inhibitor seperti enalapiral atau beta blocker. Saya juga tidak terlalu mengerti ini artinya apa saja. Terus ada paraponalol, dia menurunkan tekanan darah pada pasien yang hipertensi dan idiopatik. Itu salah satu contoh obat-obatan. Jadi obat-obat selain ini juga sebenarnya konsep kerjanya juga seperti itu. Terus ada yang ketiga, hiperglikemia pada pasien dengan diabetes mellitus tipes. Jadi yang pertama ada suntikan insulin. Jadi kalau diabetes dia disuntikan insulin sehingga dapat menormalkan tadi kan kita sudah belajar ya yang proses umpan negatif pada kadar glukosa dalam darah yang meningkat. Jadi dari situ kalau kadar glukosa dalam darah kita meningkat, maka pankreas kita akan mengeluarkan insulin sehingga darahnya itu diserap-serap oleh sel tubuh atau sel sel atau hati gitu. Sehingga kadar gula dalam darah itu semakin menurun gitu, sehingga menjadi normal. Itu kalau kondisinya kita normal gitu. Bagaimana kalau orang yang diabetes? Berarti yang diabetes itu mereka tidak bisa menghasilkan insulin sendiri lagi. Jadi karena tidak dapat menghasilkan insulin sendiri, tubuhnya sudah tidak dapat berhomeostatis untuk menghasilkan insulin, maka insulinnya disuntikkan ke pasiennya. Jadi insulin ini disuntikkan ke pasien sehingga memungkinkan sel pasien untuk mengambil dan menyimpan glukosa. Jadi setelah disuntikan insulin dari luar, bukan produksi pankreas lagi, maka hati dan sel-sel tubuh kita akan mengambil gula di dalam darah kita sehingga kadar gulanya akan berkurang. Jadi ini salah satu contoh bagaimana obat-obatan dalam farmasi dapat membantu kita untuk melakukan homeostatis. Oke, sepertinya tuh materi untuk homeostatis. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, jadi ini saya stop share ya kalau tidak ada pertanyaan. Iya, Bu. Oke, mana ini stop share-nya? Oke. Jadi itu materi terakhir yang akan saya jelaskan dalam pertemuan kita. Jadi pekan depan itu yang menjelaskan bukan saya lagi ya, tapi kalian. Oke, jadi ingat tugasnya kayaknya terakhir 9 Oktober, berarti hari Jumat ini terakhir tugas kelompoknya. Iya, Bu. Oke, terus tugas individu terakhirnya 12 Oktober, silahkan kalian kerjakan. Oke, pekan depan kita ketemu di jam yang sama 9.30. Nanti setiap kelompok silakan menyediakan file presentasi atau PowerPoint. Nanti kalian akan menjelaskan materi kalian kepada teman-teman kalian. Jadi ingat ya, kelompok 1 itu dapatnya materi 1, kelompok 2 materi 2 dan seterusnya. Jadi kelompok 6 dapatnya juga materi ke-6. Jadi kalian akan kalian akan diberikan kesempatan menjelaskan materinya, terserah mau satu orang saja yang menjelaskan atau ganti-gantian. Waktunya sekitaran 10-15 menit untuk setiap kelompok. Nanti teman-temannya bisa bertanya kepada kelompok yang menjelaskan. Kalau tidak ada pertanyaan dari temannya, saya yang akan bertanya gitu. Oke. Ini yang hadir sampai sekarang hanya 30 orang ya. Jumlahnya kita 41. Oke, tadi kayaknya paling banyak itu 34 atau 35 orang. Oke, ada ketua tingkatnya? Ketua tingkatnya hadir tidak? Habis kotanya, Ibu. Habis kotanya. Siapa lagi ketua? Iya, Ibu. Siapa lagi namanya tuh? Muhammad Iswan ya? Muhammad Iswan Syafiq. Muhammad Iswan Syafiq. Oke, yang lain saja kalau begitu tolong dicatat yang sempat hadir. Bedakan yang sempat hadir, terus yang sempat melapor jaringannya tidak bagus, dan yang tidak ada kabarnya sama sekali. Tuh. Iya, Bu. Siap. Iya, Bu. Oke, ini saya record, jadi nanti kalian bisa nonton ulang kalau setelah saya save
atau setelah saya upload ke YouTube. Oke, terima kasih semuanya. Sekian materi kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tentang biooptik dan hemostatis itu ada yang tertangkap ya, ada yang dapat menjadi ilmu yang berguna bagi kalian ke depannya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Istirahat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Ya, saya end meeting ya. Oke, peserta mahasiswa yang hadir, tidak hadir, dan yang hadir tanpa yang tidak hadir tapi ada laporannya. Oke, selamat siang semuanya. Siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.